olehnya Engkau anugerahkan benih firman, benih yang menjadikan langit dan bumi hanya dalam 6 hari. Karena firman-Mu berkata ketika segala sesuatunya kosong dan roh Allah melayang-layang. Dan kami tahu roh Allah sudah ada dalam hati kami, roh Allah sudah ada pada ruangan ini. Dan Engkau melayang-layang, dan pada saatnya Engkau berfirman langit itu jadi. Ketika saatnya Engkau berfirman bumi itu jadi. Ketika saatnya Engkau berfirman segala sesuatu jadi hanya dalam 6 hari. Dan kami akan menerima benih yang luar biasa yang datang dari atas. Namun kami mengerti yang menentukan bukan benihnya, yang menentukan tanahnya. Kami mengerti yang menentukan bukan kualitas benih, sehingga benih itu berkali lipat ganda, 30, 60, 100. Tapi yang menentukan adalah di mana benih itu jatuh. Dan kami bersyukur dari sejak pagi Engkau telah siapkan hati kami, Engkau sudah bajak hati kami, dan Engkau sudah urapi kami. Dan saat ini kami siap menerima benih itu. Yang siap dengan suara keras kita katakan amin. Wow. Wilujeng enjing sampurasun kumaha damang sadayana saya. Yuk langsung kita buka Alkitab kita. Terima kasih kepada Tuhan, terima kasih buat Kang Ishak, terima kasih buat Ibu nuhun pisan. Di antara padatnya pelayanan 7 malam di Bandung, saya punya space dan saya ingat Kang Ishak, dan akhirnya melalui Ibu Hana nuhun, Ibu Hana, aku bisa ada bersama dengan Anda hari ini. Sono pisan, terakhir tanggal 15 Desember. Tos lami geningan. Tos seberapa bulan ya? Tos 4 bulan. Yuk langsung kita buka Alkitab, yuk langsung kita buka buku catatan. Pada zaman saya muda, 30 tahun yang lalu, selain Michael Jackson, selain Madonna, ada satu penyanyi wanita yang tiba-tiba muncul. Dan sebetulnya lagunya cuma satu, tetapi cukup fenomenal. Nama penyanyi Amerika ini namanya Cyndi Lauper. Lagunya cukup fenomenal, cuma satu lagu yang kita kenal pada zaman itu, yaitu adalah True Colors. Yang saya tidak menyangka kata True Colors ada di dalam Alkitab. Nah, itu yang akan kita pelajari. Ternyata dua kata ini, True Colors, itu ada muncul dalam Alkitab kita. Siapa yang sepakat dengan saya bahwa hidup itu penuh dengan warna? Oh ya, selama 50-an tahun saya hidup saya sangat berwarna. Keluarga saya berwarna, perkawinan saya berwarna, pribadi berwarna, pelayanan berwarna, sangat colorful. Di ruangan ini ada 20-30, dan saya begitu percaya masing-masing Anda dalam kehidupan sangat colorful, sangat penuh warna, sangat penuh lika-liku. Dan saudaraku, semua Tuhan izinkan untuk satu tujuan. Kali kelak kita akan berjumpa dengan Dia face to face. Dia akan berjumpa dengan kita privately. Bukan secara korporat, saya percaya, tapi pribadi dengan Yesus. Dan ketika kita memunculkan warna yang sejati dalam kehidupan kita, Dia akan berkata, sabaslah hambaku yang setia, masuklah dalam perhentian Tuhanku. Saudaraku, kalimat itulah yang paling ingin saya dengar dari Yesus. Karena saya tahu Dia tidak akan puji pelayanan saya. Karena saya tahu Dia tidak akan angkat hidup saya. Saya tahu Dia tidak akan memberikan satu complimentary dalam kehidupan saya. Oh hebat, kamu sudah lakukan ini. Saya tahu persis Yesus tidak akan katakan itu. Tapi perkataan yang paling saya inginkan adalah ketika Dia berkata, masuklah dalam perhentian. Karena sudah kudapati dari pelayananmu, dari hidupmu, dari kekristenanmu, dari apa saja yang kau kerjakan, True Colors muncul dalam kehidupan saya. Saudaraku, gereja sangat berwarna. Setuju? Saya berkhotbah untuk Anglikan, saya berkhotbah beberapa hari yang lalu untuk HKBP, saya berkhotbah bulan lalu untuk Katolik. Saya bukan hanya berkhotbah untuk GBI, saya berkhotbah untuk banyak gereja. Dan gereja sangat berwarna.
Kang Ishak sebagai bendahara BPD GBI Jawa Barat ningali GBI wae segala rupa aya. Macam-macam padahal satu sinode. Pendetanya segala rupa aya. Bentuk gerejanya segala rupa aya. Hidup itu penuh dengan warna. Jadi kita akan lihat Lukas pasal yang ke-22, yang satu kali kelak warna yang sejati akan muncul. Dan Lukas pasal yang ke-22 menggambarkan hari-hari menjelang kematian Yesus. Di perjamuan makan terakhir di loteng atas, setelah itu Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Dan sekian hari kemudian Pentakosta terjadi di ruangan yang sama, loteng atas Yerusalem. Tetapi perhatikan, ketika setelah makan bersama, makan malam yang begitu memorable, kita akan lihat percakapan waktu perjamuan makan tersebut di ayat yang ke-24. Ternyata conversation mereka pasea. Katakan bersama dengan saya, pasea. Apa yang dipertengkarkan dan apa yang dipercakapkan. Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Siapa yang sepakat dengan saya atau tulis saja? Menurut saya kata dianggap artinya belum tentu. Setuju enggak? Saya menganggap saya paling diberkati, ternyata ada yang lebih diberkati. Saya menganggap saya paling kaya, ternyata ada yang lebih kaya. Saya menganggap gereja saya paling besar, ternyata ada yang lebih besar. Sepakat dengan saya di atas langit, pasti ada langit. Ujungnya cuma Tuhan. Kata dianggap, saya menganggap diri paling diurapi, paling rohani, paling kudus. Ternyata kata dianggap artinya adalah, buat saya cang tantu. Cek saha dianggap terbesar, cek saha dianggap terhebat, cek saha dianggap terkudus. Saudaraku, ini sebagai bentuk kerendahan hati. Karena kata dianggap artinya adalah belum tentu. Di tengah-tengah conversation, di tengah-tengah pertengkaran, terpaksa Yesus intervensi percakapan mereka. Yang kita akan lihat ayat yang ke-31, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Sepakat dengan saya, Yesus panggil dengan manusia lama. Simon, nama lama, manusia lama. Petrus, manusia baru, nama baru. Saulus, manusia lama, nama lama. Paulus, manusia baru, nama baru. Yakub, manusia lama, nama lama. Israel, nama baru, manusia baru. Saya sedang berpikir keras, saya mau ganti nama. Muhammad Riza Solihin, kalau diganti nama Muhammad jadi Matthew, kan lumayan. Riza diganti Romeo, kan lebih keren. Solihin diganti Stefanus, kayaknya lebih menarik. Bayangkan, saudaraku, kalau gereja bikin KKR, pembicara, pendeta, Matthew, Romeo, Stefanus, kayaknya lebih tertarik orang datang daripada Muhammad Riza Solihin, Ciwidey pisan di pengarangnya. Jadi menurut saya itu akan lebih menarik. Saya pernah diskusikan dengan Elsa, istri saya, dari wajahnya keberatan. Karena dia nggak ingin kalau nama saya Romeo, dia diganti jadi Julia. Kita akan bahas ayat 32 saja. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jawab Petrus apa? Ini menarik. Bukan lagi Simon, tapi Alkitab menuliskan, Lukas menuliskan bukan lagi nama lama, tapi nama baru. Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau.
Ayat 34, yuk sama-sama kita baca dengan suara keras agar Anda bisa mengikuti khotbah saya ke depan. Sisa waktu 30 menit. Yuk, kita baca 2-3 ya. Tetapi Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku." Siapa yang sepakat dengan saya? Yesus tahu besoknya ayam akan berkokok. Sepakat? Sepakat dengan saya? Toh kita tahu endingnya. Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Oh iya, karena dia adalah sang waktu itu sendiri. Yesus ketika berkata, "Inilah aku." Saya tahu persis arti di dalamnya adalah bahwa Yesus sang waktu. Dia awal, dia akhir, dia alfa, dia omega. Selama kita ada di dunia, ada yang namanya jam. Detik jam saya 8.15. Saudaraku nanti di sorga, tidak ada lagi sore, tidak ada pagi, tidak ada lagi jam 8.15. Di sorga cuma satu, selama-lamanya. Di sorga cuma ada satu, yaitu adalah selama-lamanya. Walaupun selama-lamanya, sepakat nggak dengan saya? Yesus adalah sang waktu itu sendiri. Saya selalu kuat dalam pelayanan karena merasa bahwa minggu depan apa yang akan terjadi saya sudah bisa deteksi anugerah adanya. Saya bisa deteksi tahun depan, saya bisa deteksi 10 tahun mendatang. Karena Yesus yang ada dalam diri saya baik adanya, dan dia adalah sang waktu itu sendiri. Sepakat dengan saya, Yesus tahu besok ayam pasti berkokok. Sepakat dengan saya bahwa Yesus tahu bahwa Petrus akan menyangkal dia 3 kali. Tapi yang menarik perhatian saya, ayat yang ke-32. Perhatikan dengan cermat ayat 32. Kita sering dapati Alkitab kita menuliskan Yesus menyingkir untuk berdoa. Kita sering kali mendapati Alkitab menyatakan Yesus menyendiri di atas bukit. Kita mendapati dalam Alkitab kita bahwa Yesus berdua dengan Bapa. Sepakat nggak dengan saya? Kita tidak banyak tahu konten isi doanya. Ekonom cicing wae. Setuju nggak dengan saya? Kita sering dapati, oh ya, Yesus menyingkir ke bukit, Yesus naik ke atas bukit, Yesus menyendiri, dia bersama dengan Bapa di sorga, dia berdoa. Tapi kita tidak pernah tahu isi doanya. Kecuali ketika di Taman Getsemani, Yohanes pasal yang ke-10, Yohanes pasal yang ke-17, itu menguraikan dengan jelas doa Yesus Taman Getsemani. Tapi di tempat lain selain di Taman Getsemani, kita nggak tahu isinya. Alkitab tidak menuliskan. Tetapi saya bersyukur kepada Tuhan, walaupun tidak banyak isi doa Yesus tertulis, tapi saya begitu yakin ini doa Yesus bukan hanya untuk Petrus, untuk semua Anda. Perhatikan, aku telah berdoa. Berarti sepakat dengan saya, ini isi doa. Aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur, dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Sepakat dengan saya? Ternyata Yesus tidak berdoa agar ayam tidak berkokok. Padahal Yesus tahu ayam pasti berkokok. Sepakat dengan saya? Yesus tidak berdoa. Yang mana Yesus tahu besoknya Petrus akan menyangkal. Tapi dia tidak berdoa agar muridku tidak menyangkal. Buat saya ini pewahyuan luar biasa. Buat saya ini kekuatan yang hebat dalam hidup saya. Ternyata Yesus sebagai imam besar agung di sorga berdoa senantiasa kepada Bapa agar Petrus kuat dan jadi kekuatan bagi orang lain. Agar Petrus kuat agar jadi penguat bagi yang lain. Anda sekarang sedang mengalami ujian iman. Masing-masing Anda, Allah sudah tetapkan kurikulum masing-masing. Setuju dengan saya? Silabus masing-masing kehidupan kita sudah Allah tetapkan. Kapan ujian, kapan masuk duduk, kapan ujian, silabusnya sudah jelas, kurikulumnya sudah jelas. Seringkali kita berkata tolak
yang buruk, hancurkan kecelakaan. Tetapi sekarang saya tahu doa Yesus senantiasa di atas sana, agar Anda tetap kuat dan jadi kekuatan bagi orang lain. Saya akan ulangi sebuah cerita yang saya tahu Anda bosan, tetapi tolong minta maaf, perhatikan substansinya. Dan ini jawaban bertahun-tahun dalam hidup saya. Semua tahu setelah saya punya Bella usianya 30 tahun, saya sudah punya menantu namanya Stephen, cucu saya sudah 2, Kayla dan Kenneth. Setelah punya Bella, semua tahu ceritanya. Saya ingin sekali punya anak laki-laki, dirawat, ditangani oleh profesional di Rumah Sakit Pondok Indah. Satu pagi, tanda kelahiran nyata, dan akhirnya saya bawa ke Rumah Sakit Pondok Indah karena Elsa ngotot ingin dilahirkan normal. Dan dokter cuma berkata, sorry, ini baru pembukaan 1, harus diinduksi, harus diinfus untuk sampai ke pembukaan 10, biar nanti lahir normal. Semua tahu ceritanya. Sore hari itu rahim Elsa pecah, darah segar itu membanjiri rumah sakit. 4 liter darah segar. Dan saya bersyukur hari ini kalau enggak Elsa enggak bakal ada. Ternyata dokternya dan dokter anestesi yang merawat Elsa ketika itu golongan darahnya sama. Saudaraku, ketika 4 liter darah segar tercurah deras, disesar, dan apa yang dilakukan? Transfusi dari tubuh ke tubuh. Tubuh dokter kalau tunggu PMI, mungkin Elsa sudah tidak ada. Diangkat itu janin Ezra sempurna, diangkat itu rahim lebih tipis 7 kali lipat dibandingkan kertas Alkitab Anda. Dijahit di luar, diasup ke diri. Setelah dimasukin, ditutup, dan apa yang terjadi? Ezra didapati setengah jam karena sudah makan kotoran yang dalam perut ibunya, sudah makan infus yang dalam perut ibunya, outlooknya semuanya sempurna, tapi inside otaknya rusak, paru-parunya rusak, usianya cuma 1 hari dan meninggal dunia. Sepakat dengan saya, Yesus tahu apa yang akan terjadi sore hari itu, bahwa sore hari itu rahim akan pecah. Oh ya, Yesus tahu kan? Sepakat dengan saya karena dialah sang waktu itu sendiri. Oh iya, dia tahu Ezra besoknya akan meninggal. Saya berdoa seperti apa? Tuhan sembuhkan, Tuhan nyatakan mukjizat, Tuhan bangkitkan. Ternyata Yesus berdoa di atas sana agar Muhammad bisa Solihin tetap kuat dan jadi kekuatan bagi orang lain. Terjawab sudah pertanyaan saya. Mungkin Anda sekarang banyak pertanyaan datang kepada Yesus. Kenapa perkawinanku seperti ini? Kenapa keuanganku seperti ini? Kenapa aku diizinkan bangkrut? Aku sudah berdoa, aku sudah melayani, aku sudah ikut doa puasa. Kenapa hidupku seperti ini? Pak Bu, doa Yesus adalah Anda tetap kuat dan jadi kekuatan bagi orang lain. Saya tahu hidup tidak mudah. Saya belum tanya nih. Kalau saya tanya, saya sudah tahu jawabannya. Apa kabar? Pasti Anda akan jawab luar biasa. Sorry, praktek di lapangan nggak selamanya luar biasa. Walaupun kurang meyakinkan, kio-kio gembala sidang. Dan ngerti itu keadaan jemaat jeritannya kayak apa. Kalau saya tanya apa kabar, pasti jawabannya luar biasa. Praktek di lapangan. Perkawinan tidak selalu luar biasa, keuangan tidak selalu luar biasa, pelayanan tidak selalu luar biasa. Kita tengking yang namanya persoalan, kita tengking yang namanya pergumulan. Ternyata Yesus di sorga enggak tengking ayam agar tidak berkokok. Nangkap enggak? Ternyata Yesus tidak tengking dan berdoa kepada Bapa di sorga agar semua ayam di tanah perjanjian mati semua. Kalau ayam berkokok karena Yesus tahu Petrus akan menyangkal. Tapi Yesus tidak lakukan itu. Agar tetap kuat. Tidak gugur imannya. Dan jadi kekuatan bagi saudara-saudara yang lain. Oh, itu pewahyuan. Itu pewahyuan.
Elsa hamil, dokter udah ngomong jelas-jelas, kade pepes deui eta rahim mah. Da kamari mah menangkeun saya nu ngaput cenah gitu. Dan itu menceritaan saya kade engke mun reuneuh deui, katakan bersama dengan saya reuneuh. Mun reuneuh deui kade. Kunaon kade? Da kamari mah hasil jahitan saya. Nanti kalau itu bayi yang ketiga ini membesar, lebih baik usia 7 bulan angkat saja daripada pepes deui. Dikontrol sedemikian intensif sampai usia cukup untuk dikeluarkan. Ternyata benar, rahim daripada Elsa bocor. Ketika Kesia lahir, jantungnya sudah direndam dengan air, paru-parunya sudah direndam dengan air, dengan cara Tuhan yang ajaib. Kesia sekarang usianya sudah 18 tahun. Ajaib sekali. 11 tahun yang lalu, pamajikan saya reuneuh deui. Dan ketika reuneuh deui, lahir Shalom, cantik yang luar biasa. Ibu saya jatuh cinta dengan Shalom. Setiap minggu datang untuk gendong cucunya. Aduh, dia incu mamah teh maneh moal aya nu kieu mah di Ciwidey teh. Maneh herang ngaburinya. Katakan bersama dengan saya ngaburinya. Maneh ngaburinya ieu incu teh beda jeung nu batur. Dan apa yang terjadi? Setelah usia 5 minggu, semua bayi diberikan ASI. Dan semua bayi di Indonesia, kalau setelah diberikan ASI disedawakan apa yang terjadi? ASI yang ketika naik, seharusnya kembali ke perut. Beberapa tetes masuk ke paru-paru Shalom. Dengan cepat ASI itu menjadi bakteri dan virus. Tiba-tiba tubuhnya membengkak. Saya sudah jadi gembala sidang GBI Sawangan. Pak, Bu, itu ada yang namanya estafet doa, 24 jam berdoa di rumah sakit harapan kita. 2 keluar, 2 masuk, 2 keluar, 2 masuk. 2 minggu intens kita doa sama Tuhan. Tuhan agar bakteri ini mati. Tuhan agar virus ini mati. Dan apa yang terjadi? Shalom meninggal ketika dia berusia 7 minggu. Pertanyaan saya sudah terjawab sekarang. Kenapa Tuhan izinkan dalam kehidupan saya sedemikian rupa? Karena Yesus berdoa. Dan kalau Anda tahu saya hari ini saya ada karena syafaat Yesus di tengah-tengah kegagalan sekalipun. Dia tetap berdoa agar Muhammad bisa Solihin tetap kuat dan jadi penguat bagi orang lain. Amin. Itu luar biasa. Kenapa Yesus doanya tidak tengking? Ayam, karena Yesus sudah tahu ujung dari kehidupan Petrus. 2 minggu saya bersama dengan keluarga besar Pak Haritanu ada di Israel. Setelah saya khotbah di Saint Peter Premasi, semua menuju ke bus. Dan ketika menuju ke bus ada prasasti. Saya nggak nyangka prasastinya sebesar ini. Ternyata prasasti itu adalah nama-nama paus bagi Katolik. Dan saya tidak duga, Kang, paus pertama bagi Katolik adalah Petrus. Sepakat dengan saya, Yesus tahu ketika dia berdoa di Lukas pasal yang ke-22, Petrus akan jadi berkat luar biasa. Itu pewahyuan. Sepakat nggak dengan saya, paus semuanya tidak beristri? Kurang cicing. Sepakat nggak dengan saya, semua paus tidak beristri? Saya berpikir paus pertama bagi Katolik itu Paulus, karena Paulus tidak beristri. Saya tidak menyangka bahwa yang jadi paus pertama justru beristri. Sepakat dengan saya, Petrus punya ibu mertua, berarti dia punya istri. Aneh sebetulnya, tapi Yesus tahu besok ayam akan berkokok. Yesus tahu, dia akan menyangka. Doa Yesus adalah karena dia tahu ujungnya kehidupan saudara dan saya pasti luar biasa. Tetap kuat dan jadi kekuatan bagi orang lain. Saya tutup Yakobus 1 ayat 2. Ada ujian karakter, ada ujian iman, ada ujian kasih. Ada banyak ujian yang harus kita lewati.
Kemarin saya khotbah untuk lansia di Istana Regency, di depan 800 orang, lansia, usia emas. Saya berikan judul, tema khotbahnya rada aneh, kolecer. Katakan bersama dengan saya, kolecer. Sepakat nggak dengan saya, hidup itu siga kolecer. Kadang-kadang di luhur, kadang-kadang dihadap, kaluhur deh, kahadap deh, kaluhur deh, kahadap deh. Semua Tuhan izinkan. Ketika kita ada di bawah sekalipun, iman kita sedang di bawah, keuangan kita sedang di bawah, kebahagiaan kita sedang di bawah, sekalipun dia tetap berdoa agar kita tetap kuat. Hidup sudah kolecer. Kolecer tenawan, roller coaster. Ya kita lihat Yakobus 1 ayat 2. Mau bisa khotbah kolecer di kota lain, hanya di Bandung. Dan mau ngertiin batur mah. Yakobus 1 ayat 2, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sepakat dengan saya? Ternyata pencobaan ada jasanya. Anda catat itu. Salah satu yang berjasa dalam kehidupan kita justru adalah pencobaan. Salah satu yang berjasa dalam kehidupan Petrus ketika dia menyangkal, menurut saya, itu yang menjadikan turning point, itu yang menjadikan titik balik dalam kehidupan Petrus. Dan Petrus tidak sama lagi. Walaupun pencobaan Anda sedang alami berat, Anda harus tetap percaya dan yakin, di atas sana Yesus sedang berdoa buat kita. Maaf, doanya pendoa bisa gagal, doanya Nabi bisa gagal, doa Yesus tidak akan gagal. Tidak akan gagal. Kita berbahasa Inggris dari New Literal Translation, NLT. Dear brother and sister, when troubles of any kind come your way. Ketika bukan hanya trouble, tapi Alkitab berbahasa Inggris menggunakan kata troubles. Bukan satu persoalan, tapi persoalan demi persoalan menghadang kehidupan kita. Consider it. Pertimbangkan itu, kata New Literal Translation. Sebagai apa? Saya suka ini. Opportunity for the great joy. Ternyata pencobaan, ujian iman adalah kesempatan untuk kita meraih sukacita terbesar. Karena pencobaan ternyata besar jasanya. Saya tutup Yakobus 1 ayat yang ketiga. Ternyata pencobaan tidak selamanya negatif. Pencobaan dan persoalan tidak selamanya negatif. Tapi tolong dicatat. Anda akan menerima great joy ketika Anda di dalam pencobaan dan ujian iman. Jangan ujian iman dicampur dengan hal negatif. Setuju? Jangan dicampur. Ketika Anda terdesak, ketika Anda kepepet, ketika Anda kejepit, keuangan kejepit, perkawinan kejepit, pelayanan kejepit, jangan dicampur dengan yang negatif. Nggak nolong apapun. Tapi ketika ujian, ketika dijepit sedemikian rupa, sepertinya kita nggak bisa bergerak ke atas, ke bawah, ke kiri, kanan. Tetap campur dengan hal positif. Tetap percaya, tetap menabur, tetap memberi, tetap melayani. Dan Anda akan tahu waktunya pasti datang. Great joy. Itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Yakobus 1 ayat ketiga, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Kita berbahasa Inggris dari The Message berbeda. You know that under pressure, ketika imanmu under pressure, keuanganmu under pressure, pelayananmu under pressure, karaktermu under pressure, your faith life is forced into the open. Bahwa kehidupan iman kita justru akan membuka and shows dan memunculkan. The Message menggunakan kalimat bukan ketekunan, tetapi true colors. Alkitab berbahasa Indonesia menggunakan muncul ketekunan. Tetapi Alkitab berbahasa Inggris, The Message, ujian itu akan memunculkan warna yang sejati. Saya pikir kata true colors tidak ada. Ternyata kata true colors muncul dalam Alkitab kita.
Sebulan yang lalu saya berkhotbah untuk City Corps, untuk Khairul Tanjung Corporation. Saya nggak nyangka banyak orang Kristen yang ternyata di Khairul Tanjung Corporation. Banyak orang berkata bahwa itu kekuatan kedar dalam ekonomi Indonesia. Tapi ibadah Kristen yang banyak sampai overflow, sampai tambah lagi kursi, tambah lagi kursi, tambah lagi kursi. Setelah selesai kebaktian, saya keluar pintu, ada perempuan menghadang, rada gelis. Dan saya kayak nyaho mana nu gelis, mana nu henteu ada dan can lolong bener tuh. Dan saya kayak jelema nyaho. Ketika ada seorang wanita muda menghadang, rada gelis, dia cuma mengatakan satu kalimat sederhana. Kang, akang kosku abdi di Palarian, 6 tahun. Abdi mau nyarios nanaon, tampi Kang, ieu kartu nami abdi. Ketika dilihat kartu namanya Mala Komalasari, kepala cabang Bank Mega, Jalan Pondok Indah. Ketika aku lihat namanya Mala Komalasari, aku langsung nangkep, pasti orang Sunda, bener tuh. Dengaran diulang pasti orang Sunda, dan mungkin cecep suracap Batak dah. Kecuali si Ringgo-Ringgo, itu diulang. Ternyata saudaraku, nah, ai malah aya di dia nyaeta Kang. Di tahun 2010 abdi milarian akang. Salah naon orang teh bener teh. Asa atau salah kunaon? Kieu Kang. 2010 saya adalah kepala cabang Bank Syariah CIMB di Bandung. Saya punya pacar orang Madura, pacaran 15 tahun, posisi ketika itu sudah tunangan. Saya Islam yang taat, saya ke kantor pakai jilbab karena kepala cabang Bank Syariah. Tapi saya ini bersama dengan pacar punya sahabat, teman di Unpad, namanya Todo Silitonga, bikin bisnis kecil-kecilan programmer. Perusahaan kami berjalan dengan baik, tumbuh luar biasa, tapi tiba-tiba Todo terkena kanker leukemia artikulasi. Jadi artikulasi dan naon? Numuter tengges kanker darah leukemia. Dan Todo berkata kepada Mala, saya ingin setiap minggu ke gereja. Bolehkah pakai mobil kantor? Boleh. Jadi apa yang terjadi? Mobil kantornya antar Todo Silitonga ke King Shopping Center, supirnya nunggu di tempat parkiran sebulan. Supirnya berkata, aku tidak bisa terima hari Minggu kerja. Tapi Todo bilang gini, Malah, aku pengen tetap ke gereja. Seizin pacarnya, seizin tunangannya, malah yang antar demi kemanusiaan karena sahabat. Todo dengan ibunya, dengan ayahnya, di drop di King Shopping Center. Apa yang terjadi? Saudaraku, malahnya nunggu di bawah, makan di McDonald. Apa yang terjadi? 3 bulan, di drop McDonald, di drop McDonald. Ketika bulan ketiga itu terus berlangsung, satu pagi Todo naik ke mobil menuju ke King Shopping Center. Todo tiba-tiba di mobil kolaps. Ketika kolaps, Todo berkata, mungkin ini kali terakhir saya ke gereja. Toh ini kan on the way ke dalam kaum. Terpaksa Mala Komalasari buka itu yang namanya jilbabnya. Papa bersama dengan ibunya Todo duduk di GBI King Shopping Center. Ketika pujian penyembahan dinaikkan, dia sholawat ayat kursi. Ketika pujian penyembahan dinaikkan, dia sholawat ayat Yasin. Apa yang terjadi? Ketika WL-nya turun, pengkhotbahnya naik, Pendeta Muhammad bisa solihin. Tah gitu cerita nanti. Saya menceritakan bagaimana kuat di dalam Yesus. Aneh, cara Tuhan hebat. 45 menit dijamah Tuhan dan terus menangis. Setelah kebaktian, Todo bilang ini, malah kunaon mewek wae. Teuing teh nyaho. Sampai di rumah,
Todo dimarahin sama orang tuanya. Apa yang dikumahakan? Tita tadi cerik wae. Nggak tahu. Seninnya malah Komalasari dibaptis lah. Ajaib ya. Tolong perhatikan. Siapa yang sepakat dengan saya? Doa, pujian, penyembahan berkuasa. Tapi maaf, untuk orang yang di bawah harus di-invite masuk. Ngerti itu? Itu tugas Anda. Anda jangan bilang begini, yang penting saya doa, tapi memberitakan enggak. Ini kebenaran. Banyak orang yang bersembunyi di balik doa, pujian, penyembahan, tidak melakukan apapun. Pak Bu, setelah turun dari lantai 7 melakukan sesuatu. Sepakat nggak dengan saya? Kalau malah tetap di McDonald, dia tidak menikmati ruangan yang penuh dengan kehadiran Allah, dia tidak akan terjamahkan. Itu prinsip. Kenapa penginjilan tetap harus jalan? Itu prinsip. Anda setelah doa pujian penyembahan, ngapain? Itu prinsip. Senin di baptis Islam, Selasa ibunya malah tahu anak perempuan satu-satunya sudah jadi Kristen dan terkena stroke. Jumatnya Kang, ibu malah Komalasari meninggal dunia. Punten, malah pasti berdoa agar Tuhan selamatkan ibunya. Pasti semua orang berdoa agar ibunya disembuhkan. Sekarang saya tahu Yesus berdoa di atas sana agar malah Komalasari kuat, jadi kekuatan bagi orang lain. Nangkep enggak? Dan terus berlangsung kehidupan. Sesekali dia ke gereja karena nggak bisa terima ibu yang dikasihnya meninggal. Dia mulai under pressure, lingkungannya mulai menekan. Yang bikin parah lagi, sahabatnya Todo Silitoma 6 bulan koma di Boromius. Sesekali dia ke gereja, sesekali dia ibadah. Temannya Todo di Boromius, per bulan obatnya 60 juta, sekali cuci darah 12 juta. Dan berlangsung 6 bulan. Bulan ke-6 ketika Todo koma, hudang deui. Ketika hudang deui, bapaknya bilang begini, mungkin ini kesempatan Todo untuk kau kawin. Todo bilang jeung saha saya kawin. Hutang di mana-mana, imah geus beak mobil geus eueuh. 12 juta kilu poe sakali, 60 juta sabulan sakali. Spermaku sudah rusak oleh karena kanker. Siapa? Bapaknya Todo bilang gini, sugan we malah. Dongeng kan? Ditelepon malah, will you marry me? Anda tahu jawabannya? Oke. Karena saya baru saja putus dengan orang yang Madura. Cuma satu syaratnya, Mas, temuin ayah saya. Temuin ayahnya. Bolehkah anak bapak perempuan satu-satunya saya pinang sebagai istri? Tidak akan punya cucu, tidak akan punya keturunan karena sperma saya sudah rusak. Anehnya, bapaknya malah mengizinkan. Desember 2011 mereka diberkati di gereja. Januari sebulan kemudian 2012 mereka habis doa berdua, tiba-tiba Todo nekat. Kamu pasti hamil. Kamu pasti hamil. Lah kamu kan bilang dan semua kita tahu bahwa spermamu sudah rusak. Enggak, kamu pasti hamil, beli aja test pack. Ketika beli test pack, gambarnya enggak jelas. Plus hente, minus hente. Suka yang bener KW, bener teh eta bener teh. Made in China gitu kan. Dan apa yang terjadi? Nah itu plus hente minus hente. Ya sudah, kita ke dokter, kita cek. Ditanya sama dokter, ada apa Bapak sama Ibu? Kita mau ngecek kehamilan. Sudah telat atau belum? Belum. Anda aneh luar biasa. Di mana-mana aja telat heula kakara dites. Ima telat ge acan. Ah henteu, ieu bade naoskeun teh tes pack merek naon.
Soalnya diperiksa deh. Sore hari itu malah diperiksa kembali, positif hamil. Ajaib sekali. Tetapi ini janinnya rusak karena sudah digerogoti oleh kanker. Usia 6 bulan terpaksa dikeluarkan. Lahir 900 gram. Nggak sakit kan? 900 gram. Tapi masih ada nafas. 900 gram cuma segini. Seonggok daging. Dibawa ke ICU. Malah dimasukin ke ICU. Yang jaga siapa? Bapaknya, suaminya yang kanker leukemia. Ajaib, Naisa survive. 4 bulan kemudian Naisa berberat badan 2,6 kilo. Dan apa yang terjadi? Naisa usia 18 bulan, mereka sudah pindah ke Jakarta. Todo koma lagi 7 bulan di rumah sakit Darmais. Dan keadaannya sudah sangat memburuk. Karena Darmais bukan hanya cuci darah, tapi juga di kemo. Dan itu badannya sudah terbakar sedemikian rupa. Itu yang namanya mulut, yang namanya kepala sudah terbakar sedemikian rupa. Dan Anda tahu apa yang terjadi? Bulan ke-7 ketika Todo koma, hudang deui. Siga dongeng kan? Hudang deui. Ketika hudang, apa yang terjadi? Ini mulut sudah terbakar. Permintaannya satu, nasi goreng. Semua dokter bilang, jangan. Semua keluarga berkata, jangan. 7 bulan koma, hudang, hayang nasi goreng. Dan ini yang namanya mulut sudah terbakar. Malah bilang begini, jangan-jangan ini permintaan yang terakhir. Kasih nasi goreng. Beak, nasi goreng. Nikmatnya luar biasa, kata Todo. 7 bulan yang lalu, Todo dirawat 2 hari oleh karena diare di rumah sakit Betsaida di Sumarekon, di Gading Serpong. Lab ini, lab itu, lab ini, lab itu, karena 2 hari terus deras keluar diare. Dan ketika hasil pemeriksaan darah, tidak lagi didapati kanker. Doa Yesus gak bakal gagal. 27 Maret yang lalu, Paskah di GBI Sawangan, 5 kali khotbah, Todo Silitongan. Sekarang dia memberitakan Injil sebagai pengkhotbah di mana-mana dan memberkati banyak orang. Kita berkata, halau kanker, halau penderitaan. Yesus berdoa, tetap kuat dan jadi penguat bagi orang lain. Sampai ketemu lagi kapan-kapan. Nuhun. Diberkati? Saya tahu Anda